tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyampaikan, "Man lam ya'rif qadran ni'am biwijdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha." Banyak orang yang tidak tahu akan pentingnya suatu nikmat. Luwih dengan nikmat nau, betapa berharganya suatu nikmat ketika nikmat itu ada di dalam dirinya. Tetapi baru dia sadar betapa mahal berharga nilai nikmat niki ketika nikmat niki lenyap darinya. Bun sampai beridap mahal nikmat sehat niki ketika Allah cabut nikmat sehat niki. Ketika beridap nikmat harta benda ketika tiang pelunggu sami tercabut harta benda sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah dengan kehadiran tiang pelunggu sami niki sebagai bukti, sebagai wujud tiang pelunggu sami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan, la yazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'alah wa an jasadihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Lema ejelo kiamat dinjak bergeser kaki para hamba niki sampai mereka jak terketuan 4 hal. Wajib hamba yang menuju akhirat terutama dengan beriman 4 perkara pasti terketuan sida Allah. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umur nepi len kedu umur. Maka ketika Allah berikan tiang pelunggu sami umur, arak baru lahir ninggal, arak setahun, arak 10 tahun, bahkan 60 pitu, bahkan arak sampai 100 tahun. Maka ketika Allah berikan tiang pelunggu sami umur, maka Allah berikan tuntunan, kerjakanlah, lakukanlah untuk akhirat. Tidak terbaik luian waktu untuk kejar dunia. Sehingga dalam kitab yang sama Ibnu Athaillah menyampaikan, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi basirati minka. Kesungguhan tiang pelunggu sami terhadap perkara sak sampun terjamin di sisi Allah, dan kita melalaikan perkara sak tertuntut di sisi Allah untuk mencarinya, maka nikilah menunjukkan bukti bahawa hati kita mati. Nabi maknan pasal niki, makalah niki, kebanyakan manusia niki sibuk berusaha peta sak sampun terjamin. Nabi sak sampun terjamin sisi Allah kaitan tentang dunia, itu sampun terjamin sisi Allah. Lagu luian manusia sibuk oleh urusan dunia ni. Nah, perkara sandik menarak jaminan apakah kita selamat atau tidak, yakni negeri akhirat, lagu kadang ia sak lalean, ia sak lupaan. Maka nikilah tanda kebutaan mata hati kita. Alhamdulillah dengan kita hadir di majlis niki, dan niki program luar biasa. Langan desa, jarang arak desa membuat program mana-mana keliling zikir setiap bulan, arak pengajian. Sebab tiang pelunggu sami niki perlu masih tercas niki iman niki. Maka untuk dicasnya niki salah satu cara dengan majlis ilmu ataupun majlis zikir. Dan dengan hadirnya kita baru sampean isi panitia, arak manfaat untuk gobuk tiang pelunggu sami, untuk desa tiang pelunggu sami, dan terutama untuk diri tiang pelunggu sami. Sebab baru hadis niki sak pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah umur mbelai tekedu nepi lain tebehan. Saran umur niki yang tahu hanyalah Allah pira jabeh. Ada sampai 20 tahun, telung dasa, 60 dan seterusnya. Seandainya tiang pelunggu sami umur 60 tahun wah mulai wah rapuh nabi-nabi niki. Ya bu lema ejelo kiamat dengan saatama surga ukuran awak niki percis barak Nabi Adam 3 meter juga atas 60 hasta
60 hasta niki ukuran 3 meter. Berarti kiri kanan melebar, belik hendah selepu nanu. Tinggi 30 meter. Kira-kira perkiraan umur 13 tahun. 13 tahun niki ukuran tersebut kimatul waqt, puncak daripada kekuatan usia manusia ini umur 30. Sehingga rata-rata lemak manusia di surga niki dia narak sak tawak, dia narak sak koceh lagu pas barak dengan dewasa, ya kisaran umur 30 tahun nikah. Nah maka ketika tiang pelunggu sami makin umur 60 tahun berarti wah mulain berkurang. Saingan wah liwati puncak 30 ni. Langan umur setahun lemah tahun ni. Umur 2 tahun dia teman tahu play. Nah terus berombak 10 tahun, 20 tahun, nah 30 tahun niki kekuatan puncak segala macam, fisik mulai kuat segala macam. Nah mulai berombak 35, 40 sampai seterus mulai wah menurun, sehingga penantang tuah mulai neredup, tolang tuah mulai den mampu den kuah, kulit tuah mulai keriput, sehingga lemon tuah umur 60 70 tahun seanden arak pilihan kepeng berduit atau ndik arak berduit kepeng ipade yo hikembe sebab lemon toh umur 70 niki meskipun teluik kepeng dia mele je beli makanan sembarangan nggih. Misal arak makanan seharga 1 juta luik kepeng lagu terlarang di si dokter. Seandainya kelur ni unggat penyakit unggat asam urat, unggat kolesterol, unggat biaran penyakit dengan tok makin. Lagu din mesti dengan toak doang kena penyakit makin ni dengan bajang masih lu. Lagu ujung-ujung Nabi keluaran niki beor. Padahal sugih belanyat kepek lagu beor keluaran. Apa beda kanca dengan miskin? Sehingga umuran 60 70 dengan sugih arak kepeng atau di arak kepeng pada ujung-ujung makanan niki dibatasi. Nah alhamdulillah berombak umur sampai 80 tahun sampai 90 tahun berdua balai luas atau sempit pada percuma berdua balai luas lagu lampak jog jeding doang ngajar jengku malah ya keluarga ke anak piang ke baik lasah ia tok ketinduk ia jari toilet ia jari dapur seandainya kejak lampak jog di ketau lampak nah dik kena jarin balai sa belik mewah. Anikilah ruang gambaran searan perjalanan umur. Makin nanikin dia teman hidup. Sehingga masih terkuat, masih terkencang. Lagu pasti suatu waktu jangan datang masa di mana kita sudah tidak bisa berjalan, tidak bisa memiliki kekuatan untuk pergi kemana-mana. Maka alhamdulillah dengan arak majlis niki kita bisa hadir dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT khusus umur. Niki sak pertama. Sak kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala. Teketuan telema isi-isi Allah ilmu sak berduit nepi len tepung siang. Sehingga dalam sebuah hadis, niki hadis sak tenar niki nggih. Iza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin. Lemun mati manusia wangkah tahu gawe amal soleh, engkah tahu sembahyang, engkah tahu nuntut ilmu segala macam. Lagu meskipun dia meninggal dunia arak telu perkara terus mengalir pahala. Sak pertama sedekah jariyah, sak kedua ilmi yuntafa'u bihi, ilmu sak berguna, ilmu sak bermanfaat. Nah sak ketelu awaladin soleh yad'u lahu, yakni keturunan sak soleh yang selalu mendoakan dengan doa. Ia wah telu perkara niki yang terus mengalir pahala meskipun engkau tahu bersedekah saat masih hidup. Okay. Engkau tahu nuntut ilmu sehingga wah ninggal, engkau tahu wah pihak anak sehingga wah ninggal, maka dengan sebab sak telu niki sedekah ilmu kanca bijajari sak soleh ia sak terus mengalir pahala. Maka ilmu pasti terjak terketuan telema isi Allah nepi len tepung siang. Nah sak ketelu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Sak ketelu sak pasti terketuan tentang harta. Mbelangan harta benda niki. Bu nepi len pung siang, i pasti terketuan saran harta. Mbelangan mau bu nepi len tepung siang.
Maka dengan adanya momentum majlis niki sebagai sarana untuk mencari dana, mencari bantuan bentan aden tujuan tiang pelunggu sami terutama membangun masjid niki, membangun tempat ibadah tiang pelunggu sami niki ada yang jelap jari. Dan tentu Masya Allah lemut serminan masjid niki begak galuh, begak belik, begak mewah gitu. Tentu arak proses-proses. Maka Nabi pun yang tiang pelunggu sami sumbangkan entah dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, dalam bentuk tenaga, pikiran, segala macam, wah tercatat sebagai tambahan amal ibadah di sisi Allah SWT, tercatat sebagai pahala sedekah. Sehingga dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan as-sadaqatu turaddul bala. Sedekah niki salah satu hikmah bisa menghilangkan, bisa membatalkan bala. Nabi kenan bala, penyakit, ujian, musibah dengan sebab sedekah. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan ketika arak sopo dengan bersedekah maka terhalanglah borong datang bala ni. Nah, borong datang bala niki telu model. Sak pertama bala niki dibatalkan oleh Allah SWT. Misal arak sopok dengan wah tetakdiran terik bermontor lagu lantaran pecu bersedekah maka dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala borong terik bermontor. Terus cara sak kedua tetun terjadi niki nepi sak tetakdiran lagu diringankan. Pas taik bermontor tetun terik lagu lantaran pecu bersedekah. Pas pecu bersedekah akhir mula jangan polak naen mula lagu sekadar lecet-lecet doang atau ndik lecet motor doang lecet mula jangan polak mula jangan mati jaga mula lagu lantaran pecu bersedekah bisa dikurangi balak niki sida-sida Allah Subhanahu wa Taala. Nah, cara sak telu lantaran pecu bersedekah diganti balak niki mula jangan terjadi oleh alam nyata tetapi dirubah ke alam ruh. Niki pernah terjadi pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Arak seorang nabiaran pedagang bernama Abul Mudaffar, pedagang. Nah, beliau niki jangan lalu berdagang jok Syria. Nah, sebelum berdagang biasa lantaran beliau berdua guru bernama Syekh Muslim Ad-Dabbas, lalu juluk jo guru ngusul, weh tuan Syekh, kira-kira seandainya kelalu berdagang bulan ni nyocok ndik menurut perhitungan pelungguh. Nabi kata gurunya, nendik lalu, nendik sogul berdagang bulan makin niki terampok. Ia penglihatan niki dalam mata batinnya oleh gurunya niki. Akhir dengan dengah kisah langan guru niki, informasi langan guru dan beni jadi lalu berdagang. Lagu mikir-mikir keduk sawah siapa barang dagangan. Seandainya kejak borong lalu borong ke mau jualan api-api niki laun rusak rugi itu. Nah, buelek tengah langan bedait kanca Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani isi insa serminan Abul Mudaffar niki lemah ruang lampak bun ketuan. We Abul Mudaffar buah melek Allah kejo guru Syekh Muslim Ad-Dabbas. Napi hajat. Ak lalu ejen jak kelo berdagang. Lagu ndik tebe. Seandainya kejak sogul ak terampok ni. Sehingga saat niki Syekh Abdul Qadir padahal masih bajang, dia langsung berkata, "Lalu berdagang, aku tanggung jawab." Nah, karena Syekh Abdul Qadir saat niki pun terkenal sebagai seorang yang alim, seorang yang nabiaran waliullah, maka Abul Mudaffar niki arak atau kebagaan tok nani ane be kesedu meh Syekh Abdul Qadir bu akhir lalu berdagang. Nah, setelah berdagang ternyata keuntungan luwe bu oleh di tengah-tengah perjalanan bu istirahat Abul Mudaffar niki dengan membawa keuntungan si luwe. Nah, bu sendek neman beliau niki istirahat lalu juluk jok tempat pemandian. Nah, selesai mandi bu ketinggalan kepeng niki drike. Nah, bu tulak jok tempat peristirahatan bun tinduk.
Nah, mimpi elek dalam istirahat niki, di dalam mimpi niki ternyata beliau didatangi sekelompok perampok. Ia ketuan kepeng segala macam. Lagu ternyata pas terdurin dia narak kepeng niki. Bu agen perampok niki sili dalam mimpi bun galah terus Abul Mudhaffar. Nah isin sak tagalah berida perasa sakit, ia bu ngase, bu tuis-tuis arak bekas tusukan niki. Bara idap tentu. Nah bu ngonek-ngonek ingat entan ketinggalan kepeng ni tempat pemandian. Bun lalu bait kepeng niki bu arak. Nah pas nolek ngindeng. Saya kelai bejulu nane apakah jak kelalu jok Syekh Muslim Ad-Dabbas gurung atau ak jok Syekh Abdul Qadir. Saya ingat Syekh Abdul Qadir Jailani tentu ni. Nggih. Mau keuntungan lalu baik. Nah, Syekh Muslim Ad-Dabbas pun masih tentu ni nam terampok, lagi ele impi. Bu akin lalu jok gurun, nggih. Syekh Muslim niki lain. Nah, pas lalu jok Syekh Muslim niki langsung nepiaran gurun berkata, "Nendek jok aku lain." Lalu jok Syekh Abdul Qadir, saya ingat gara-gara ia berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula jam tentu terampok lagu lantaran doa dengan alim, doa dengan soleh, doa waliullah, maka terubah alam ruh, alam zahir, terubah jok alam ruh. Inilah ruang kelebihan daripada doa dengan sak soleh dan juga sedekah-sedekah yang sering dilakukan oleh Abul Mudhaffar meskipun beliau sebagai seorang pedagang. Maka sedekah niki oleh Allah SWT sampai dalam Al-Quran terpaksa niki perintah dalam Al-Quran. Jerin Allah dalam Al-Quran ada 4 cara mengingatkan tiang pelunggu sami ada terpecu ibadah kepada Allah. Pertama dengan cara tawaran, tetenyak terjuluk situ-situ. Ambil dalil dalam surah As-Saff ayat 12. Allah SWT menyampaikan, "Ya ayyuhallazina amanu dengan beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Maukah aku tunjukkan, tawarkan kepada kalian perniagaan sak menguntungkan. Nabi run bentuk perniagaan niki tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bentuk perniagaan niki engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, engkau berjihad di jalan Allah, bisa dengan tenaga, bisa dengan harta benda, maka Nabi bonus yang Allah berikan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tak ampuni dosa salah, tetamak jok dalam surga. Lah ni kita tanya te bisnis, sia-sia Allah sila berjihad dengan harta, artin bersedekah, terutama jok masjid, maka Allah ampuni dosa salah dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Lagu ternyata tawaran niki ndek teman baik melek. Beda lemun tertawari si sopok dengar. Silap segulang kepeng 1 juta, mau berti 10 juta. Meskipun dia narak kepeng saat ni ke benin tu, hingga ikembek lah. Wah tertawari berti loian 10 juta. Padahal Allah yang menawari. Lemun manusia nawaran, ndet bau seduk 100%. Lagu Allah yang menawari wajib terjadi niki. Allah yang memberi janji, maka pasti jak tepati janji sida Allah Subhanahu wa taala. Lagu dia temau elek dunia, dia nampak dunia tak terbalas akhirat. Seandainya pun terbalas elek dunia, depen doang ni ke? Sehingga luik dengan merotes, ya Allah, apa kena kepacu ibadah, tetap kemiskin. Padahal sembahyang rajin, puasa rajin, lagu ujian tetap datang tiap jalur, masalah tiap jalur datang, kepeng nadek beli semenok-semenek nadek, lemun ni batur ni lelah, den wah gawe ketaatan malah maksiat doang gawe, lagu tetap cemoh, tetap senang, membelai ni bau isin lalu, nabi melek beli, bau doang beli, apa kena ibadah, iya ni terkadang-kadang barat nikah, maka yakinlah tempat balasan teniki elek akhirat tahu. Coba bisilah dalam sebuah hadis, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat daripada sembahyang subuh jauh lebih solah di sisi Allah daripada dunia dan seisinya.
Lah dunia dan seisinya kalah nilai di sisi Allah daripada 2 rakaat subuh. Pira tajak mau niki seandainya terpaju sembahyang subuh atau qabliyah subuh. Dia napa dunia atau tajak nikmati lemak ele akhirat. Surganya Allah SWT. Sehingga lamun terbaca Quran, baca hadis tentang surga niki masya-Allah. Dalam sebuah riwayat tersebutan takak pecut elek surga ia mahalan harga daripada dunia dan seisinya. Sekadar takak pecut. Bu jari apa tajak takak pecut lemek surga. Nikilah gambaran sekadar takak pecut elek surga niki terbandingan kanca harta dunia jauh nilai solahan elek surga niki. Maka sabar seandainya pun ada ujian yang Allah berikan, pokok taat pecu kepada Allah, insya-Allah pasti terjadi telemek elek negeri akhirat. Terus ternyata lewat tawaran niki dia teman baik mati, maka Allah segulan jurus. Jurus betul ni. Cara sak kedua, Nabi cara sak kedua niki Allah jangan minjamkan kita, jangan tersinggah. Dalam surah Al-Baqarah 245 Allah sampaikan, man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Sai sak mele singgaan harta benda maka jak kegentik mani kena sida Allah dengan berlipat-lipat ganda. Seandainya arak bapak ibu-ibu bersedekah 1000, seolah-olah Allah pinjam 1000 niki, dan Allah akan balikkan dengan berlipat-lipat ganda. Sehingga dalam Al-Quran teribaratan saya bersedekah diibaratkan dia menanam satu biji tumbuh menjadi 7 ranting, satu ranting menjadi 100 biji, kalian pituk berarti pituk ratus. Saya bersedekah 1000 ibarat pituk ratus ribu jari. Niki hitung-hitungan, ada termotivasi. Nah lagu dia teman baik masih mati, seandainya berembem datang sobok dengar aku singgah sempeda karing sebulan nak ganti si motor, jauh ni terus lah niki lemon Allah jangan singgah masih mikir-mikir. Terus cara nabiaran jangan tersinggah sia-sia Allah ndek eman mampan. Sogul cara sak ketelu Nabi cara sak ketelu jangan terbeli lemon jak terlipat gandaan baru kurang lalu makin jak terbayah pira-pira. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan bayah ketika ada orang yang berimpak mengeluarkan harta benda di jalan Allah, jak bayah isi surga. Surga isi jak tebak. Nabi kena surga mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Sesuatu yang sangat indah, saking indah mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan hati tidak pernah terlintas. Seandainya arak dengan berkata, menir ruan surga. Ketika dia pergi ke atas gunung Sasak, indah ruan. Menir ruan surga lema. Andai ni ya niki. Saking nikmat, saking solah surga niki, nepi sak terlintas dalam adat bukanlah surga. Lagu jangan terbayah pun tetap dek teman ini mele untuk memberi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haya bun kedu jurus sak terakhir. Nabi jurus sak terakhir dipaksa. Kempen perlu terpaksa. Seandainya dinarak paksaan ibadah niki, maka diberi pilihan oleh Allah milih gawe atau ndek, maka selepuan adik pada milih gawe. Sak terpaksa doang berat, apa lagi tebing pilihan. Maka cara sak keempat Allah paksa yang pelunggusan. Dalam surah Al-Munafikun Allah SWT sampaikan wa anfiku, kalimat fil amr, wa anfiku, nafkahkanlah. Berarti niki wajib perintah. Nabi saat tersogulan perintah sida Allah impakkan mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Berarti rezeki yang kita berikan niki hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia niki hakikat dia narak berdua nepi miskin manusia niki. Mbe bukti miskin, coba bisila. Seandainya berdua bangkat luas ribuan hektar, seandainya berdua harta benda miliaran triliunan, sogeh dari pandangan mata kita. Lagu pada hakikatnya miskin. Mbe bukti miskin, seandainya sakit, seandainya tolang wah bongkok, meskipun luik harta benda dia mampu jak tegaan tulang niki. Seandainya makin umur 100 tahun, bu harta benda luik dia bau jak beli aden biluan umur niki. Ujung-ujung
60 ninggal, 70 ninggal, bahkan dengan sak sugih iluian merek penyakit berdua nggih. Daripada dengan sak elik gunung-gunung tengah-tengah bangkat tok balik niki masyaallah kencang-kencang nggih. Malah dengan sak bos-bos, selik kuda-kuda, ya luian penyakit padahal apa sandi arak ya berdua doang penyakit. Maka rezeki niki ndek nampak harta benda doang satu para rezeki. Nikmat sehat rezeki masih. Mele lalu ngaji, mele lalu ibadah niki pun adalah rezeki. Maka ketika tiang pelunggu sami arak angan temele gawe ibadah, sembahyang jauh ke masjid, bersedekah untuk keperluan masjid, mele gawe ibadah nikilah rezeki sak paling berharga. Dia nampak harta doang satu para rezeki. Sehingga lanjutan dalam ayat niki wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang searan kematian. Sebab lamunah datang kematian nyesal masih dengan sak ninggal niki lagu nyesal dia narak kena. Dengan sak mati niki nyesal. Ya Allah, sugulang kelangan alam barzah tulaka ke dunia. Aku pecu gawe ibadah sandiku gawe lain. Aku pecu bersedekah sandiku mati lain barak nikah nggih. Maka Allah sampaikan dia narak kena nyesal. Nah, lemun masih tiang pelunggu sami dunia nyesal, masih harap manfaat nyesal niki. Harakkan tenar makin video elik YouTube atau elik Facebook niki nggih. Arak pepu-pepu nadik gigi ninine ngesot dan lampak lalu jok majelis ilmu. Buk tersoting, buk terketuan, suara doang sabu ketua niki. Mbak melepuk, aku lu ngaji. Angkat lu ngaji, lampak mentientah. Hai nadik dengan atung. Bumbelai melai masih mentadara, angkat nanem lelah lalu ngaji. Dekat. Lai aku sibuk berayaan. Jerin ye paling ingas melai pepuk niki nyikan dadara jerin sibuk urus menok-semenok, lupa ngaji, lupa gawe ibadah segala. Nah pas towak niki ye pun pecu. Legu meskipun masa towak pun pecu, alhamdulillah masih hidup meskipun towak. Jadi denara istilah terlambat dalam penyesalan niki. Ada doang manfaat selama roh teniki masih helek kandung badan. Maka ketika arak dengan pendosa buk bertobat di sisi Allah, buk lalu ngaji dengan niat tulus kepada Allah, bun bersedekah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan agama Allah dengan niat yang tulus, maka ndek neman sampai jok majelis niki buat tengah langan meninggal dunia insyaallah surga. Nikilah ruang kelebihan daripada amal soleh. Searan amal soleh niki sekedar niat doang. Misal niat makin bersedekah senari, maka niat doang meskipun dek teman gawe bersedekah senari, tercatat pahala senari. Sekedar niat doang. Nah bu tetut bersedekah senari, jelas nasi kanduk segala macam, maka pahala niki Allah lipat 10 sampai 700 nari jeri. Niki ruan kebaikan. Lemun keburukan, makin terbeniat gawe keburukan, deneman tercatat keburukan niki sampai terjak gawe. Seandainya pun jak tergawe pegawaian buruk sak niatan teniki, maka dosa hanya tercatat satu keburukan. Nikilah ruan kasih sayang Allah SWT kepada tiang pelunggu sami, khususnya orang-orang yang beriman. Saya ingat dengan beriman niki, ketika dia melakukan pegawaian searak manfaat meskipun sekedik, meskipun ringan, meskipun sepele, ia arak manfaat, mau ganjaran, mau pahala dengan di sisi Allah SWT. Nyumbang terjok masjid 1000, dengan sebab 1000 niki tercatat kebaikan di sisi Allah SWT. Arak dengan kafir non muslim nyumbang 1 triliun jauh ke masjid bukan disebut kebaikan. Ikembe saya ingat dia narak dasar iman, maka ia tok penting saran iman niki nggih. Oleh karena niki Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ndek deloy jak tiang sampean nilai kesempatan makin niki sak paling inti, mudah-mudahan nggih dengan kehadiran kita arak manfaat untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk gobuk, untuk desa. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, ku anfusakum ahlikum naro, pelihara diri, pelihara keluarga telangan api neraka. Rumus ayat niki seandainya dipraktekan insyaallah aman dunia niki. Mbek makna
seandainya nilai gobuk niki perendakan lauk niki anggaplah satak kakak. Nah, satak kakak niki tentu berdua kepala keluarga, pemimpin dari rumah tangga ni. Nah, bun tahu ilmu agama, bun jaga diri. Setelah jaga diri dengan ilmu agama, bun jaga senina anak, jaga keluarga, khusus keluarga diri. Ndak manjuluk sibuk urus keluarga dengan. Nah, 200 kakak niki selepuan rungu keluarga masing-masing, insyaallah sata kakak niki mudah-mudahan solah. Nah, lemun wah gobuk 200 kakak niki solah, insyaallah tertular gobuk sak lain. Lemun wah gobuk niki solah sedesa giri sasak solah. Lemun wah desa giri sasak solah, insyaallah desa tetangga niki pasti meleh. Apa rumus niki insya pada solah? Maka selepuk milu solah sekecamatan solah, sekecamatan solah milu kecamatan lain, sekabupaten solah, sampai seprovinsi, sampai sekek negara. Niki teori niki lagu labeh gak sengkeh. Lagu mudah-mudahan saya sak milik bermanfaat jog diri, bermanfaat jog keluarga, dan bermanfaat jog gobuk, terutama desa tiang pelunggu sami yang tercinta niki. Dan di akhir dari Nabi sak tiang sampean niki barak sak baru sampean isi Pak Kades, Pak Panitia nggih. Jadi alhamdulillah dengan momentum majelis niki tetenyak niki untuk bersedekah, terutama jog masjid perendakan lauk niki yang sedang membangun. Yang ingat niki masjid niki bareng lek peletakan kance Pondok Putra. Munde salah telu atau pir tahun salah apa nggih? Oh lebih 6 tahun nah jaga nggih. Bareng niki sampai lek pondok telai den manara dana pas teroah untuk peletakan badu pertama niki kaputak. Bu niki pun sak hadir niki jamaah wukuf dalail niki. Ya gaduh teniki saking den arak dana. Alhamdulillah rumus almarhum pokok pihak longkang arak bayi langan temu sehingga alhamdulillah sekedi alhamdulillah jari nggih. Oleh karena niki le kesempatan makin niki tiang menyampaikan tentang fadilah bersedekah segala macam. Dit nampak menyampaikan doang arak masih jauh teniki hingga amplop pire jadi isi niki untuk mengawali nggih dari Nabi yang sampean, dan mudah-mudahan Nabi ruan impak amal sedekah tiang pelunggu sami niki kembali kepada diri tiang pelunggu sami, dan kita doakan juga kepada keluarga ina amak sak sampun mendahului kita, mudah-mudahan ruh-ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan kepada tiang pelunggu sami keluarga selepuan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam ketaatan. Dan seandainya arak keluarga yang saat makin niki dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, mudah-mudahan dengan sebab yang pelunggu sami hadir berdoa dan dengan kesabaran beliau-beliau niki mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT dan diampuni dosa-dosanya. Dan kepada keturunan mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan terakhir kita doakan kepada gubuk tiang pelunggu sami, umumnya desa tiang pelunggu sami niki, mudah-mudahan nepi ruan hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan rahmat, diturunkan keberkahan. Lana walahumul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.